Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Riset Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Zahir SPD MPD dari kelas gabungan 2 Multimedia Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian model RDR atau Research Development Revision dengan RDRD, Research Development Revision Dissemination. Definisi model RDR dan RDRD. Model RDR merupakan penelitian sistematis dengan 3 tahap, yaitu research, pengumpulan data, development, pengembangan produk, dan revision, penyempurnaan, untuk menghasilkan produk valid dan aplikatif. Sedangkan model RDRD merupakan pengembangan dari model RDR dengan menambahkan tahap dissemination atau diseminasi untuk menyebarkan hasil penelitian kepada audiens luas agar tercapai adopsi efektif dan dampak maksimal. Tujuan model RDR dan RDRD. Tujuan model RDR menghasilkan produk atau solusi berkualitas tinggi yang terus diperbaiki melalui proses penelitian dan pengembangan berkelanjutan dengan fokus pada validasi dan keefektifan produk. Selanjutnya, tujuan model RDRD selain menghasilkan produk valid, memastikan hasil penelitian menyebar luas dan memberikan dampak nyata melalui diseminasi terencana kepada stakeholder dan pengguna akhir. Tahapan model RDR. 1. Riset. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memahami masalah, kebutuhan pengguna, dan konteks yang mendalam melalui studi literatur dan eksplorasi lapangan. 2. Development. Merancang dan membuat prototipe, produk, atau solusi inovatif berdasarkan temuan penelitian dan teori yang relevan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Ketiga, revision. Melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan produk berdasarkan umpan balik pengguna, hasil uji coba, dan analisis untuk memastikan kualitas dan efektivitas maksimal. Tahapan model RDRD. 1. Riset. Pengumpulan data mendalam untuk memahami masalah, kebutuhan spesifik, dan analisis konteks yang komprehensif melalui berbagai metode penelitian. Kedua, development. Pengembangan produk atau intervensi inovatif berdasarkan hasil riset dengan melibatkan prototipe dan desain yang sesuai kebutuhan pengguna. Ketiga, revision. Perbaikan dan penyempurnaan produk melalui evaluasi formatif dan sumatif, menggunakan umpan balik dari pengguna dan stakeholder. Keempat, dissemination. Penyebaran hasil penelitian melalui seminar, publikasi media sosial, dan kerjasama strategis agar produk diadopsi luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Perbedaan utama RDR dan RDRD. 1. Ruang lingkup penelitian. RDR berfokus pada penyempurnaan produk internal, sedangkan RDRD meluas ke adopsi eksternal dan dampak sosial yang terukur. 2. Tahap akhir penelitian. RDR berakhir pada revisi produk, sementara RDRD berlanjut dengan diseminasi strategis kepada audiens target yang luas. 3. Dampak implementasi. RDRD lebih cocok untuk penelitian yang ingin menciptakan perubahan nyata, berkelanjutan, dan dampak signifikan di komunitas atau sektor spesifik. Selanjutnya, contoh penelitian model RDR. Pengembangan model pembelajaran matematika berbasis multimedia. 1. Research. Analisis mendalam terhadap kebutuhan siswa dan preferensi guru, identifikasi kesulitan belajar, dan review metode pembelajaran efektif. 2. Development. Pembuatan modul interaktif dengan konten multimedia, animasi, kuis, dan visualisasi konsep matematika yang kompleks menjadi mudah dipahami. 3. Revision. Uji coba dengan siswa dan guru, pengumpulan feedback, analisis efektivitas peningkatan pemahaman, kemudian revisi modul untuk hasil optimal. Contoh penelitian model RDRD. Program Kesehatan Masyarakat Pencegahan Diabetes. Yang pertama, research.
studi epidemiologi prevalensi diabetes, analisis faktor risiko komunitas, dan pemetaan kebutuhan kesehatan spesifik populasi target. Yang kedua ada development, penyusunan program edukasi komprehensif, materi intervensi gaya hidup, dan modul pelatihan untuk kader kesehatan dan tenaga medis. Yang ketiga ada revision, evaluasi menyeluruh program, pengukuran perubahan perilaku dan kesehatan masyarakat, serta perbaikan strategi berdasarkan hasil monitoring. Yang keempat ada dissemination, sosialisasi luas melalui seminar, media sosial, publikasi jurnal, dan kerjasama strategis dengan puskesmas agar program diadopsi berkelanjutan di berbagai komunitas. Adapun kesimpulannya, model RDR Research Development Revision dan RDRD Research Development Revision Dissemination merupakan pendekatan penelitian pengembangan yang berfokus pada penyempurnaan dan validasi produk sebelum diterapkan secara luas. Model RD ideal digunakan untuk pengembangan produk internal yang memerlukan perbaikan berkelanjutan dan uji kualitas tinggi. Sedangkan model RDRD lebih sesuai untuk penelitian yang bertujuan menciptakan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan dengan jangkauan luas pada masyarakat atau sektor publik. Dengan perencanaan diseminasi sejak awal penelitian, efektivitas adopsi dan berkelanjutan hasil penelitian dapat meningkat secara signifikasi. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai penelitian model RDR Research Development Revision dan RDRD Research Development Revision Dissemination. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.